Ya langsung aja Kak Galit, Pak, sambil ngenalin tamu kita. Oh iya, aku mau sapa dulu nih pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum pemirsa. Di Waalaikumsalam. depan kita sekarang sudah ada bintang tamu ya. Pengalamannya menarik ya? Iya menarik banget. Karena denger ceritanya, Hmm. ya bentar lah, jangan aku yang cerita, mbaknya aja. Mbak sehat mbak? Alhamdulillah. Ya. Bisa dikenalin ke pemirsa, mbak namanya siapa? Iya. Nama saya Faiza, Mbak Faiza. asli Bogor. Bukan nasi Arab nih. Bukan, udah campuran. Mukanya Arab banget nih. Turunan Arab. Iya. Katanya ada nasihat dari Abah yang bagus banget. Apa? Iya, jadi almarhum Abah, Udah almarhum. udah almarhum, Allahumma firlah warahmatullahi. itu mewasiatkan kepada kakak yang, karena kan dulu pas meninggal itu aku baru umur 10 tahun. Oh. Jadi belum ngerti. Nah sekarang nih kakak dengan aku bertambahnya umur mengajarkan kalau Abah itu mewasiatkan, Abah itu seneng ngasih makan orang. Itu Abah tuh seneng selalu merhatiin perutnya orang. Dan satu hal yang kakak selalu omong, kalau Abah itu ketika memberi selalu menjaga marwah orang yang diberinya. Ketika memberi jaga kehormatan yang Kehormatannya. diberi, nggak bikin malu. Nggak bikin malu dan orang mungkin nggak sadar kalau itu lagi dibantu. Oh. Ya, jadi waktu hari Abah meninggal itu ada kakak cerita beberapa temannya itu ngobrol lah gitu. Sedih sambil nangis, selama ini itu Abah setiap minggu tuh selalu ngontrol dapur teman-temannya. Masya Allah. Ambil teh dulu ya. Iya, terinspirasi kayaknya. Selalu ngontrol dapur teman-temannya. Jadi Abah itu pasti kalau datang ke rumah teman-temannya selalu bawa persediaan stok bahan makanan. Jadi Memang buka sembako, warung sembako? enggak dia Warung sengaja makan? beli, tapi dia kan orangnya seneng makan. Yuk kita ngeliwat yuk, nih udah bawa berasnya, udah bawa telurnya, udah bawa kopinya gitu. Jadi Abah tuh selalu sediain banyak, nggak cuman buat hari itu masak. Itu yang ngena banget. Ya mudah-mudahan anak-anaknya bisa meneruskan dan bisa jadi amal yang tidak terputus gitu Pak Ustadz. Jadi gara-gara demen ngasih makan itulah pemirsa, subhanallah Mbak Faiza ini kemudian bisa jadi pengusaha catering ya Mbak Faiza ya? Di bidang kuliner, Di bidang kuliner. Dan iya kebiasaan orang-orang tua zaman dulu ngasih makan. Sampai kemudian ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, maaf ya. Iya. Ngasih makan kambing, ngasih makan apa aja gitu. Makanya papa, saya pemirsa ya seneng miara ikan gitu. Kenapa coba? Karena emang ya ikutan ngasih makan gitu. Ya, Kumi ke belakang dulu, betulin mikrofon. Ya. Mic-nya kecek-kersek pemirsa. Terus ngasih makan juga burung gitu, karena hitungannya kan sama kan. Iya. Ngasih makan makhluknya Allah kan. Ada banyak juga rumah makan yang penjaganya itu nggak pernah makan enak. Iya. Jangan salah loh. Iya. Wah itu kalau ketemu pemilik warung yang pelitnya kan, itu bisa makan di luar Mbak. Gitu loh. Makanya Bahkan kadang-kadang, yang udah nggak kejual mending dibuang dibanding buat dimakan. iya, Ada memang beberapa ada peraturan misalnya kayak di hotel. Di hotel kan memang nggak boleh juga. nggak gitu boleh. Kan. Nah, kadang-kadang papa tuh ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa semua. Kita belum tentu juga tukang ketoprak misalnya, itu tetangganya pernah makan ketoprak. Iya. Apalagi makan gerobak ketoprak. Tambah nggak Nggak bisa Iya. dong. Nah itu caranya kita makan tuh, kita dia tolong dibungkus ini gitu. Terus kita begitu bungkusan udah jadi kita bilang ini buat anak ente. Wah itu insya Allah dijual lagi sama dia. Gue mendingan jual lagi dah. Terus Mbak, jadi awalnya catering ya, awalnya ngasih makan. Nah bagaimana sampai kemudiannya menjadi barokah? Jadi emang dasarnya senang masak.
Pertama sih kita tuh kalau mau coba kan ada test food. Test food itu pasti yang terdekat dulu keluarga, tetangga. Misalkan mama punya temen, ayo mah ini dulu nih, gitu. Terus gajalin. Terus mulai bisnis kuliner, kita kan pasti ada dana promosi, dana ini gitu. Tapi kalau aku promosi, kita promosi kayak media sosial apa biasa, tapi aku lebih promosi ke gimana kita ngasih makan orang, apa sih, lebih gitu di situ. Cakep. Jadi misalkan nih ke satu perusahaan, aku hubungin teman, ya udah datang aja bawa brosur. Nah kalau aku di situ selalu tanya di situ ada berapa orang, aku langsung bawa makanan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Bawa makanan nggak? Nah itu dia Pak Ustadz dulu. Ini soalnya belum tahu. Insya Allah. Lakukan yang bisa membuat orang lain senang. Waduh, itu prinsip yang luar biasa pemirsa. Saya ingat juga tuh, ibu saya itu pemirsa ya, ibu kami suka ngasih makan tukang. Padahal nih tukangnya orang lain. Kan kalau ada tetangga lagi ngerapin rumah gitu kan yang nyiapin kopi yang punya rumah dong. Tapi enggak tuh, nenek Om suka bagi aja gitu, bikinin kopi, bikinin kue apa gitu, bikinin nasi goreng buat tukangnya orang lain gitu. Terus akhir minggu gitu dia nagih deh sama yang punya rumah. Mau warung dong namanya. Terus Jedanoni juga gitu sama Umi Iyo gitu. Yang namanya ngasih makan orang tuh semasjid. Zaman dulu tuh. Orang Jumatan itu loh, ngasih makan Jumatan kan Masya Allah. Sampai bernampan-nampan deh. Dan Mbak Faiza ngerasin kekurangan nggak ketika berbagi makanan? Enggak, justru Pak Ustadz ketika kita namanya bisnis ada up and down-nya. Tiba-tiba ada aja jalan yang nggak terduga. Itu yang aku rasain. Tiba-tiba ya? Allah ketika ada nih satu momen sampai nggak bisa gaji karyawan. Pernah ngalamin itu. Nah di situ tiba-tiba ada. Kata Kak Wirda gue banget nih. Kemarinan. Terus ada ini tiba-tiba ada telepon dari teman. Mau nggak ikut event ini gitu, ikut event ini ya udah gitu, ikut event aku kira jadi panitia doang, taunya mau handle cateringnya nggak, dan itu beneran ditawarin